jangan sampai kita berkorban demi selain Allah. Dan kita harus berkorban dan mengorbankan nafsu yang ada di diri kita untuk mencapai keridhaannya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karamana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya sayyidi salatu wassalamu alaika ya ru'ufu ya rahimu. Wal alikat usri'atil hawainju binggal hudaridal futuhul faraju. Andal musafa'u safi'u usfa'alana indal karimi abadda wa rabbina. Ya ayyul ghawthu salamullah alaika rabbini biidnillah. Wa'ngzur ilayya sayyidi binadrah musilatil hadratil aliyah. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita bisa ketemu lagi. Kita akan banyak mengulas, banyak musyawarah, banyak berbagi mengenai kehidupan, mengenai ubudiyah, mengenai muamalah yang ada di sekitar kita. Dan alhamdulillah juga sebentar lagi kita akan menjalankan ibadah Idul Adha, yang dimana biasanya kita menyebut Idul Adha itu adalah Idul Kurban atau penyembelihan hewan kurban. Idul Adha sendiri atau kurban sendiri itu pertama kali dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk mengucapkan atau memberikan kecintaan beliau, kecintaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Nabiullah Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam tanpa keraguan, karena hanya ingin mengabdi kepada Allah. Nabiullah Ibrahim lantas melaksanakan perintah Allah tersebut untuk menyembelih putranya yang bernama Nabiullah Ismail. Dan perintah untuk berkorban ini sendiri banyak kita temukan di Al-Quran, salah satunya di surah Al-Kautsar ayat 2, yaitu Allah berfirman, fasolli lirabbika wanhar, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Perintah pertama adalah dirikan sholat, yang dimana as-sholatu immaduddin, sholat adalah tiangnya agama. Kalau kita merobohkan tiangnya agama, maka yang lain, amalan ibadah yang lain, maka akan hancur atau tidak ada tersisa, alias kita sulit untuk melaksanakan, karena yang menjadi pangkal, yang menjadi pokok, yang menjadi saka guru dari ibadah, kita tidak mau melaksanakan. Terus di ayat ini kita juga diperintah oleh Allah untuk berkorban. Nah, dalam korban ini banyak perbedaan mengenai pendapat dalam perintah berkorban bagi umat muslim.
dalam satu kelompok, mereka beranggapan ketika kita bisa berkorban satu kambing, bisa kita gunakan untuk keluarga. Dan satu sisi lagi, satu kambing hanya kita pakai atau kita bisa tasarrufkan untuk menjadi hewan kurban kita hanya untuk satu orang. Lah, dari ini, dari berbagai macam pendapat ulama, saya lebih condong dan setuju ketika satu hewan kurban kita pakai hanya untuk satu, ketika itu kita memakai kambing ataupun domba. Tapi kalau kita memakai atau menyembelih hewan kurban unta, sapi, kerbau, itu bisa untuk 7 orang. Lah, kenapa seperti ikhtilaf seperti ini? Karena dulu Kanjeng Nabi itu menyontohkan persoalannya adalah ketika Kanjeng Nabi berkorban satu kambing untuk seluruh umatnya. Tapi kita harus tahu bahwa ini adalah khusus untuk beliau Rasulullah. Dalam artian satu, untuk mencontohkan, untuk memberi contoh kepada kita semua bahwa Nabi juga berkorban, juga ingat cinta kepada umatnya. Ini adalah rasa kepedulian beliau Rasulullah SAW kepada umatnya. Nah, jangan terus kita pandang bahwa ini bisa kita contoh ketika kita menyembelih hewan kurban, satu berupa domba atau kambing, bisa kita gunakan untuk keluarga kita. Nah, tapi satu domba untuk satu anggota keluarga. Ini yang lebih baik. Karena apa? Tadi yang dicontohkan Rasulullah itu hanya berlaku untuk Rasulullah. Dikhususkan, kita tidak bisa seperti itu. Dan kemudian ketika ada contoh yang lain, umpamanya beliau sholat witir itu bagi beliau itu adalah suatu kewajiban, tapi bagi kita itu adalah sunnah. Yang lain lagi, umpama beliau mempunyai 9 istri, lebih dari 4, itu hanya khusus untuk beliau Rasulullah. Dan kita hanya 4. Nah, seperti itulah pengandaian, pengkhususan kepada beliau Rasulullah SAW. Dan kita harus bisa membedakan mana yang lebih afdol dan mana yang kurang afdol. Dalam artian mana yang aham, mana yang anfa harus kita pilih dan harus kita bisa laksanakan. Kalau tidak, kita tidak bisa melaksanakan dengan baik. Nah, selanjutnya ada ba'dul ulama itu dalam artian kita waktu mencari hewan kurban itu kita harus berhati-hati. Seperti umpamanya kalau kita ditanya oleh seseorang, "Bang, mau kemana? Mau cari hewan kurban." Lah, kata-kata seperti ini itu oleh ba'dul ulama dapat diartikan itu adalah suatu nazar. Karena ucapannya tadi. Nah, kalau itu nazar, maka daging kurban itu tidak bisa dinikmati oleh orang yang bernazar tadi. Nah, caranya bagaimana? Caranya seumpama kita mau membeli hewan kurban dan ditanya oleh seseorang, maka kita jawabnya adalah, saya mau mencari sunnah untuk kurban. Sunnah untuk kurban. Nah, ini adalah untuk menyikapi kehati-hatian kita. Kenapa seperti ini? Karena hati-hatinya para ulama, hati-hatinya para pendahulu kita, supaya amal ibadah kita itu tidak terjerumus dan tidak salah di hadapan Allah. Karena apa? Karena kalau salah
salah momentum, salah niat, maka ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan demikian dalam berkorban pun kita harus berhati-hati mana niat yang baik dan mana niat yang disisipi atau diinfiltrasi oleh nafsu kita, oleh setan yang ikut mau menumpangi niat kita yang baik. Seandainya kita mau berkurban, mau menyembelih hewan kurban karena ada rasa, wah biar saya dipandang oleh masyarakat, saya mampu untuk berkorban. Nah, ini adalah salah karena kita niat tidak karena Allah. Karena kita mempunyai tendensius bahwa kita biar dipandang mampu dan kaya oleh masyarakat. Nah, seperti inilah halusnya godaan dari iblis laknatullah. Seolah-olah kita dipersilahkan tanpa diganggu, tanpa ada halangan, tanpa mereka menghalangi kita. Tapi pada dasarnya kita dihalangi dengan halus oleh setan laknatullah. Seperti dalam hikayat ketika pada zaman Rasulullah itu ada orang buta, seseorang sahabat yang buta. Tiap pagi, tiap subuh beliau berangkat menuju ke Masjid Nabawi. Tiap hari, tiap subuh dia berangkat, tiap subuh dia berangkat. Dan karena itu setiap jengkal kakinya, maka Allah mengampuni seluruh dosa-dosanya. Setelah itu iblis laknatullah mendengar, kemudian ia mencoba untuk menghalangi sahabat tersebut untuk pergi ke masjid untuk sholat jamaah di Masjid Nabawi. Dan ketika mau berangkat, setan pun mengganjal kakinya sehingga orang sahabat yang buta tersebut terjatuh dan dahinya berdarah. Lah dengan itu Allah juga langsung mengampuni dosa-dosanya. Lah mendengar lagi seperti itu, iblis juga sama. Setiap tambah, seumpama dia jatuh, dia kesandung atau apapun, Allah akan memberikan rahmat, memberikan tambahan rahmat kepada sahabat itu. Mendengar itu iblis langsung, wah bagaimana caranya orang ini baik-baik saja sampai ke masjid. Kemudian iblis pun menuntun, tiap subuh menuntun orang tersebut menuju ke masjid. Lah seperti inilah. Jadi dalam kurban pun kita harus berhati-hati. Memilih hewan kurban dengan seksama, dengan yang sudah memenuhi syarat syar'inya Rasulullah. Demikian juga kita menata hati kita agar supaya niat benar-benar niat tulus kepada Allah. Karena dengan niat tulus dan tanpa pamrih, ini adalah tanda kedewasaan kita, tanda ketakwaan kita di hadapan Allah. Maka indikator kedewasaan beribadah seseorang itu salah satunya bisa dilihat dari takwanya. Demikian, semoga banyak manfaatnya dan memberi manfaat bagi kita semua. Segala khilaf dan kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya. Terakhir dari saya, jangan sampai kita berkorban demi selain Allah. Dan kita harus berkorban dan mengorbankan nafsu yang ada di diri kita untuk mencapai keridhaannya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.